Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juala sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan umrah dan haji atau haji dan umrah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Haram meminyaki rambut kepala dan yang serupa itu, seperti jenggot yang bukan khusus bagi orang yang berihram, karena berlaku juga bagi yang bukan berihram. Meminyaki rambut orang yang sedang berihram, seperti juga hukum mencukurnya. Jadi haram meminyaki rambut kepala dan yang serupa itu, ya kan, jenggot serupa itu kan meminyaki jenggot misalnya, yang bukan khusus bagi orang yang berihram, karena berlaku juga bagi orang yang bukan berihram meminyaki rambut orang yang sedang berihram, seperti juga hukum mencukurnya. Kada boleh, artinya haram. Dan boleh bagi orang yang berihram memakai minyak kalau tidak sampai kena jenggotnya atau jambang atau kumisnya. Boleh aja ya kah memakai minyak tadi, asalkan jangan sampai mengenai jenggotnya atau jambang dan atau kumisnya. Tidak makruh membasuh kepala
dan tubuh dengan daun tumbuh-tumbuhan yang dipakai untuk mengeramas kepala seperti daun bidara karena untuk menghilangkan daki. Berbeda dengan minyak yang akan menambah subur rambut, yang akan menambah subur tumbuh rambut yang serupa dengan wangi-wangian. Namun hendaknya tidak membasuhnya. Boleh aja jadi membasuh rambut tadi ya kah? Tidak makruh membasuh kepala dan tubuh dengan daun tumbuh-tumbuhan yang dipakai untuk mengeramas kepala seperti daun bidara. Karena untuk menghilangkan daki, ya kan? Namun hendaknya tidak membasuhnya. Kada makruh, ya kan? Kada makruh. Cuman jalsiden mun kau jangan dibasuh. Dan apabila dibasuhnya, artinya dibasuhnya juga, ya kada tahan, kada dibasuh misalnya. Hendaklah dengan perlahan-lahan agar tidak tercabut sehelai jua pun rambutnya. Artinya berhati-hati, ya kan, bagaimana membasuhnya. Jangan sampai rambut tadi tercabut, ya kan dibasuh atau diminyaki kan mungkin aja tercabut rambut itu tadi. Namun tercabut, nah makanya berbayar denda, bayar dam. Makruh bagi orang yang berihram bercelak ya kan? Umpamanya dengan batu celak yang tidak berbau wangi, makruh. Kalau tidak karena sakit mata, ya kan? Kalau tidak karena sakit mata, karena dianggap sebagai alat kecantikan. Bercelak itu berarti memakai alat kecantikan. Berbeda dengan bercelak dengan bahan obat bagi orang yang sakit mata, karena tidak dianggap alat kecantikan. Obat, ya kan? Obat sakit mata misalnya. Boleh bagi orang yang berihram membuang darah dengan bersungguh atau berbekam kalau rambutnya tidak sampai terpotong. Kalau rambutnya tidak sampai terpotong. Dan boleh membuang kotoran yang ada pada kepala atau jenggotnya dan menyisir rambutnya dengan perlahan-lahan agar tidak tercabut rambutnya, ya, agar tidak tercabut rambutnya. Nah kalau tercabut, berbayar dam, bayar denda, ya gitu. Dan kalau tercabut rambutnya pada saat menyisir dan timbul keraguan apakah tercabut karena sisiran atau tercabut dengan sendirinya, tidak wajib membayar dam, ya kan? Ini apabila tercabut dengan sendirinya. Amun tercabut karena disisir, makanya bayar dam, bayar denda.
Makruh menggaru rambut dengan kuku dan tidak makruh dengan ujung jari. Namun dengan kuku makruh menggaru rambut. Nah, kalau tak cabut gitu ya kan? Kalau tak cabut aja. Kalau dengan ujung jari kada makruh jadi. Dan tidak makruh menggaru tubuhnya yang tidak ada rambutnya. Tidak makruh menggaru tubuhnya yang tidak ada rambutnya, sekalipun dengan kuku. Kada ada rambutnya bang ya kan? Nah tapi kalau ada rambutnya, ada bulunya di situ, hati-hati jangan sampai bulu atau rambutnya itu tercabut. Ya kan itu aja tercabut. Amun tercabut ya kan? Karena garuan tadi, karena habis digaru lalu bayar denda. Demikianlah yang dapat dipahami dari uraian dalam kitab Nihayah. 4 di antara yang diharamkan bagi lelaki dan lainnya membuang rambut kepala atau lainnya dengan mencukur atau menggunting atau mencabutnya atau menghilangkan kuku tangan dan kaki atau kuku orang yang berihram yang lain dengan memotong dan sebagainya, sekalipun sebagiannya dari kuku. Karena Allah SWT berfirman, wala tahliku ru'usakum, Al-Baqarah 196, yang artinya dan jangan kamu mencukur kepalamu, artinya rambut yang ada di kepala. Adapun kepala yang dicukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Dikiaskan rambut dengan bulu tubuh ya kan, dan kuku sama aja ya kan, rambut dan bulu tubuh sama, dan kuku sama juga. Karena dengan menghilangkan rambut dan kuku tidaklah layak bagi orang yang berihram, yang rambutnya harus kusut masai dan tubuhnya berdebu. Tetapi boleh mencabut rambut yang tumbuh pada matanya. Yang menyakitkannya, sekalipun sakitnya tidak begitu berat. Dan memotong bulu keningnya yang panjang menutupi penglihatan mata, maka boleh memotong yang seperti ini. Rambut biasanya tumbuh di mata, yang cabut karena melihat di mata. Ya, ada Bapak. Atau misalnya bulu kening ini panjang benar sampai menutup penglihatan, boleh digunting. Boleh memotongnya ya kan, seperti ini. Yang dikiaskan dengan orang yang mempertahankan diri, ya, dikiaskan dengan orang yang mempertahankan diri. Boleh pula memotong kuku yang pecah
hampir tanggal, ya kan? Pecah hampir tanggal. Kita pacul di kita. Jika menyakitkan sekalipun sakitnya tidak begitu berat, tapi sakit ya kan? Kuku tadi pecah, lalu sakit. Dan tidak wajib membayar fidyah atau dam seperti orang yang memotong jarinya yang ada pada jari itu rambut dan kuku. Seperti orang yang menyayat kulit yang ada pada kulit itu rambut. Yang kelima, di antara yang diharamkan bagi orang yang berihram adalah melakukan semua perbuatan yang akan membawa kepada senggama. Itu dilarang, ya kan? Melakukan semua perbuatan yang akan membawa kepada senggama, sekalipun hanya dengan melihat perempuan. Kalau disengaja lagi dengan syahwat, itu kada boleh. Dan haram bagi orang lain memberikan kesempatan bagi yang berihram memperbuatnya. Haram bagi orang lain memberikan kesempatan bagi yang berihram memperbuatnya. Dan sekalipun antara dua tahallul dan sekalipun tidak sampai keluar sperma, tetapi tidak wajib dan terkecuali pada perbuatan pendahuluan senggama yang disertai dengan anubasrah, ya kah? Apa nih? Mubasyarah, yakni menjamah. Mubasyarah yakni menjamah. Ketahuilah setiap yang melanggar yang diharamkan yang disebutkan di atas wajib membayar dam, ialah dam takhyir atau pilihan dan dam takdir yang disesuaikan dengan nilainya. Jadi dam itu ada dua, dia akan dam pilihan takhyir dan dam takdir. Arti takdir yang disesuaikan dengan nilainya atau pelanggarannya. Kalau memakai kain yang diharamkan atau memakai wangi-wangian atau memakai minyak di kepala atau jenggot atau menyentuh perempuan dengan mubasyarah tadi dengan syahwat, lagi dengan syahwat sekalipun tidak sampai keluar sperma, atau mengeluarkan sperma dengan tangannya atau dengan tangan orang lain lalu keluar sperma, wajiblah membayar dam jika yang dikerjakan itu dengan sengaja dan tahu akan haramnya, lagi dengan keinginan sendiri, bayar dam. Tetapi kalau dikerjakan karena lupa, ya kalau lupa haramnya, atau karena dipaksa orang, atau karena tidak tahu haramnya, atau wangi-wangian yang disentuh itu dalam keadaan basah, tidaklah wajib dam, ya kan? Tidaklah wajib dam karena uzur. Jika diketahui haramnya dan tidak diketahui karena memperbuatnya, maka ia wajib membayar dam. Kalau tahu haram, pakaian yang dipakainya sesudah dipakainya wajiblah menanggalkannya dengan segera, ya kan? Dengan segera.
Kalau tahu haram pakaian yang dipakainya, sesudah dipakainya wajiblah menanggalkannya dengan segera. Karena kalau dilambatkan sedang ia mampu menanggalkannya